Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Nah, setelah di video pertama kita mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, termasuk pada Nabi Muhammad dan kemudian untuk umat-umat akhir zaman, sumber utamanya kita sudah tahu sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi kita semua yang mau belajar Islam, terus harus mulai dari mana? Terutama untuk para pemula. Kalau Anda mau baca Al-Quran tentu silahkan baca juga dengan artinya, dan menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, membaca Al-Quran tajwid itu bagus ya. Itu bagus, saya tidak akan menjelek-jelekkan tentunya, tapi menurut saya lebih bagus ketika paham artinya. Jadi lebih baik kayak memahami artinya saja, terus kemudian tentunya mengamalkan. Karena menurut saya pribadi, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu bagus, dan pahala yang diberikan oleh Allah untuk para pembelajar Al-Quran menurut saya adalah pahala untuk motivasi. Tapi inti dari Al-Quran tersendiri itu adalah untuk dipahami, bukan hanya untuk dibaca. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Bayangkan kalau sebuah petunjuk hanya Anda baca tanpa memahami artinya. Tapi Ustadz, membaca artinya boleh nggak kalau hanya dengan terjemahannya? Boleh saja. Tentu tidak akan sebagus mereka yang memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tentu tidak akan sebagus itu. Tapi itu jauh lebih baik daripada hanya membaca. Tentu kalau Anda mau membaca saja, itu sudah bagus. Itu dari Allah adalah sebuah kenikmatan, motivasi untuk kita agar kita terus-terusan membaca. Tapi ingat, ya, ini pendapat saya pribadi, lebih baik Anda memahami isi Al-Quran. Maka lebih baik Anda mencoba membaca tafsirnya atau setidaknya membaca artinya. Sudah. Terlepas daripada itu, yang kedua adalah membaca sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad SAW ini direkam di mana, ada di mana. Tentu kita tahu setelah tahun 1994 Hijriah ya wafatnya Imam Bukhari, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadi otoritas paling bagus untuk menjelaskan mana yang sunnah Nabi Muhammad SAW, mana yang bukan. Beliau adalah, dalam bahasa saya, adalah jurnalis terbaik untuk mengetahui mana hadis palsu, mana hadis yang bukan, dan mana hadis yang paling bagus. Hadis yang paling sahih, top of the top lah. Hadis yang paling sahih. Tapi ya, yang paling bagus itu Sahih Bukhari. Cuma untuk para pemula, jika Anda mau mencoba untuk membaca Sahih Bukhari, itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan mungkin Anda belum tentu kuat untuk membaca hadis tersebut. Dan saya memotivasi teman-teman dan saya pribadi ya, saya sedang mencoba untuk menghatamkan Sahih Bukhari. Tapi jika Anda seorang pemula dan ingin tahu buku pengantarnya saja deh, jangan yang Sahih Bukhari yang banyak sekali hadisnya gitu. Maka saya bisa menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk coba setidaknya pernah menghatamkan Arba'in Nawawi. Dikarang oleh Imam Nawawi, ada 42 hadis di dalamnya, dan 42 hadis ini adalah hadis-hadis yang merupakan dasar daripada Islam, doktrin keislaman itu sendiri. Salah satunya, jika Anda nanti bertanya, Ustadz, apa batas minimal seseorang menjadi muslim dan seseorang menjadi tidak? Apa yang menjadi batas minimalnya? Atau kalau dalam video pertama saya sebut dengan al-ma'lum minad din bidorurah. Apa batas minimalnya? Saya itu adalah seorang muslim. Minimal belief. Jadi requirement, syarat paling minim untuk menjadi seorang muslim itu ada dalam hadis yang juga disampaikan dalam hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis nomor 2 yang dikenal juga dengan hadis Jibril.
Hadis ini sayangnya tidak terrekord, tidak terekam di Sahih Bukhari. Ada, cuma terpisah-pisah. Ini salah satu padahal kita paling sahih dalam Islam itu Sahih Bukhari dulu. Tapi sayangnya hadis ini memang tidak ada di Sahih Bukhari, adanya di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim hadis ini panjang sekali. Hadis ini juga oleh para ulama disebut sebagai Ummus Sunnah. Nah, kalau Al-Fatihah itu adalah Ummu Quran, induknya Al-Quran, maka hadis Jibril ini dikenal dengan Ummus Sunnah, induknya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena hadis ini, anggaplah satu lembar gitu ya, itu membahas tentang doktrin-doktrin minimal Anda bisa dikatakan sebagai seorang Muslim. Ada di situ semuanya. Bagaimana hadis ini? Hadis ini ada di hadis nomor 2 di Arba'in Nawawi. Silahkan nanti teman-teman semuanya baca. Hadis ini yang pertama membahas soal malaikat Jibril datang di tengah para sahabat di depan Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian bertanya, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa sih Islam itu? Nah, jadi ini syarat minimal seseorang untuk menjadi seorang Muslim, seorang yang bisa dikatakan sebagai seorang Muslim. Yang pertama itu adalah Nabi Muhammad menjawab, tentunya adalah rukun, dikenal sebagai rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji ya. Puasa sama naik haji, puasa sama zakat ini kadang dibalik. Tapi nggak apa. Intinya adalah seorang Muslim adalah orang yang menjalankan 5 ini. Itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Lalu kemudian kalau ada seorang Muslim kok dia syahadat, sholat, zakat, puasa, tapi dia menentang haji, pokoknya menentang salah satu ini, bilang zakat tuh nggak wajib, atau bilang puasa Ramadan itu nggak wajib, maka dia sudah dianggap keluar dari batas minimal. Dia nggak lulus KKM lah, ibarat kata seperti itu. Dia nggak lulus, maka dia bukan orang Muslim. Cuma satu saja, dia tidak mempercayai, maka dia keluar dari Islam. Harus 5-5-nya. Kalau dia malas sholat, malas zakat, malas puasa, malas zakat, tentu dia bukan orang non-Muslim. Dia Muslim tapi fasik, ahli maksiat saja. Tapi dia tetap Muslim. Maka di sini yang membedakan adalah niatnya, kenapa dia tidak melakukan itu. Nah, tadi ya. Lalu kemudian setelah menjawab 5 ini, malaikat Jibril mengatakan, kamu benar. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, wa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu ada 6, disebut sebagai rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, terus kemudian iman kepada takdir. Anda tidak beriman kepada salah satu dari 6 ini, maka Anda sudah kehilangan bare minimum dari Anda menjadi seorang Muslim. Itulah bare minimum. Jadi pertama Islam, kedua adalah iman, yang ketiga disebut sebagai ihsan. Ihsan ini dalam hadis ini diartikan u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Nah, kalau Anda perhatikan 3 aspek ini tadi, Islam, iman, dan ihsan, Islam ini dia fokus sekali kepada hal-hal yang sifatnya fikih. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian iman itu ini fokus kepada hal-hal yang sifatnya akidah atau belief, hal-hal yang sifatnya belief. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, tapi dia memang belief ada dalam hati ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini kalau Anda lihat, kamu bermuamalah,
menyembah Allah, beribadah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Karena kalau kamu bisa melihat Allah, maka kualitas ibadahmu itu akan berbeda. Kalau paling mudahnya sebagai misal adalah ketika teman-teman saya itu beribadah misal di hadapan kekasih misal, di hadapan orang yang lagi sedang kita lamar, di hadapan calon mertua, di hadapan orang-orang yang kita hormati, dan kita melihat langsung di depan kita orang-orang yang kita hormati ini, maka kita bacaannya akan diperbagus, ininya akan diperbagus, tapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Itu ihsan. Nah, ihsan ini bisa dikatakan mewakili aspek akhlak. Maka kalau kita teman-teman semuanya melihat pokok inti ajaran Islam itu akan berkisar kepada 3 hal. Pertama adalah fikih, kedua adalah akidah, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, ihsan ini juga sering dikenal dengan istilah tasawuf. Ada yang mengartikan juga akhlakul karimah, ada yang mengartikan juga ihsan, ada yang mengartikan juga menerjemahkan juga sebagai kalau Hakim ada manajemen kolbu dan lain sebagainya. Nah, itu namanya aspek ihsan. Yang pertama, Islam ya, fikih. Dalam fikih ini madhab paling terkenal tentunya adalah 4 madhab. Teman-teman semuanya sudah tahu lah ya. Madhab dari yang pertama Imam Abu Hanifah, madhab Hanafiyah. Yang kedua nanti yang paling tua kedua adalah Malikiyah. Yang ketiga Syafi'iyah. Yang keempat adalah Hanabilah. Ini madhab fikih yang paling terkenal. Nah, yang madhab akidah ada nanti Syiah, ada Asy'ariyah, ada bisa dikatakan mungkin Salafi dengan Atharinya, terus kemudian ada madhab-madhab yang lain. Banyak sebenarnya akidah ini. Terus kemudian ada ihsan, ada tasawuf. Tasawuf ini juga mempunyai banyak madhab. Ada yang ya Ibnu Taimiyah juga mempunyai madhabnya sendiri tentang apa itu akhlak dengan kitabnya. Ada Ibnu Qayyim juga ada juga. Ada apa namanya? Ada Imam Ghazali. Kalau di NU dia pakai Imam Ghazali dan Imam Junaid ya. Dan seperti itu. Masing-masing ini perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Masing-masing ini itu ada yang dia itu eh, dalam aspek fikih ya, ada yang sifatnya itu usul, ada yang sifatnya itu furu. Dalam akidah ada yang sifatnya itu usul, ada yang sifatnya furu. Dalam ihsan ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu. Gagal membedakan furu dan mana usul dalam 3 aspek ini akan membuat kita tidak hanya terpecah belah, bahkan mungkin mengkafirkan orang yang sejatinya masih Islam, dan itu sangat sekali berbahaya. Misal contoh dalam aspek fikih yang jelas-jelas usul, sholat 5 waktu, terus kemudian sholat subuh itu 2 rakaat, itu sudah lah ya, subuh 2 rakaat, ada yang bilang subuh 3 rakaat, maka dia sudah keluar dari Islam. Dia bilang sholat subuh itu 3 rakaat, itu sudah keluar dari Islam. Tapi karena itu usul. Tapi kalau perbedaan pendapatnya hanya berkisar pada takbiratul ihram itu di sinilah, atau di mana Al-Fatihah itu basmalah atau tidak, itu adalah hal-hal yang sifatnya furu. Maka Anda boleh berbeda pendapat di situ. Begitu juga dalam soal akidah. Ini yang sering mungkin ada yang mungkin agak salah paham ya. Dalam akidah itu juga ada loh furu'nya, ada usulnya. Kayak misal usul ya, kalau dalam bidang akidah, Allah itu satu, kita nggak boleh percaya Trinitas tentunya. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad ada selain nabi setelah Nabi Muhammad, tentu sudah keluar dari Islam itu sendiri. Tapi juga ada furu'nya. Nah, ini menurut saya yang dalam pendapat saya pribadi yang saya belajar ya. Apakah contoh furu itu? Apakah Allah itu punya tangan atau tidak? Ini perdebatan-perdebatan yang menurut saya sebenarnya tidak penting, menurut saya pribadi ya. Nanti kita bahas di video kapan-kapan, di video lainnya, kenapa kok perdebatan ini menurut saya tidak penting. Menguras energi umat untuk suatu hal yang sebenarnya ya boleh dikatakan ya buat apa sih perdebatan seperti itu gitu. Karena gini, satu saja saya mumpung satu hal saja. Misal ternyata ada yang mengatakan Allah punya tangan. Ternyata Allah nggak punya tangan, gimana? Misal ternyata besok di akhirat
Allah menampakkan, terus kemudian Allah itu nggak punya tangan. Terus gimana? Atau misal ada yang mengatakan, oh enggak, Allah itu nggak punya tangan. Allah itu hanya, yadullah itu hanyalah kiasan untuk apa namanya, kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Misal nih, misal. Besok ketika di akhirat Allah menampakkan dirinya dan punya, terus kemudian mau gimana? Ya kan, kan sama-sama impas saja. Maksud saya ya sudahlah, kita hargai itu sebagai sebuah eh, perdebatan akademik, dan kalau Anda mau berdebat soal ini silahkan di kelas, silahkan di ruang tertutup, jangan di ruang publik. Ini tentu menurut hemat saya. Tapi terlepas daripada itu, kembali ke topik kita tadi, ini adalah perdebatan yang sifatnya furu. Maka ketika Anda berdebat soal ini, Anda meyakini Allah punya tangan, Allah nggak punya tangan, Anda tetap Muslim. Anda tidak keluar dari bare minimum. Anda adalah seorang Muslim, dan ingat, Anda punya hak sebagai seorang Muslim. Anda sama punya hak kewajiban sesama Muslim. Artinya saya tidak boleh menghinakan Anda, mengganggu kehormatan Anda, karena saya tahu Anda seorang Muslim. Itu konsekuensinya gitu. Jadi misal ada Salafi sama Athari, ada Asy'ari sama Athari yang terus kemudian berdebat, dua-duanya masih mengakui masing-masing adalah Muslim, tapi saling menghinakan, maka saya justru mempertanyakan berdebat dan saling menghina, justru saya mempertanyakan, Anda masih Muslim kan masing-masing, dan Anda harusnya menghormati loh, ada hak sesama Muslim yang tidak boleh Anda langkahi loh. Jadi kalau saya malah seperti itu. Tapi terlepas daripada itu ya, terus kemudian dalam bab ihsan itu juga seperti itu. Ada hal yang sifatnya furu, ada yang sifatnya usul. Kalau sifatnya sifatnya usul mungkin akhlak-akhlak yang bahwasanya jujur itu memang diajarkan Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu punya sifat sidik, amanah, tabligh dan lain sebagainya. Sifatnya furu, mungkin ada yang sifatnya detail-detail. Tapi terlepas daripada itu teman-teman, semuanya perlu dipahami. Di masing-masing tiga ini itu ada yang kanan, ada yang terlalu ekstrim, ada yang mencoba di tengah, ada yang juga tersesat. Di tiga-tiganya. Jadi kalau ada yang orang, oh kamu pengikut tasawuf ya, oh berarti kamu pengikut aliran sesat. Enggak kayak gitu cara mainnya. Karena di tasawuf pun ada orang yang ekstrim berlebihan, ada orang yang bagus, ada orang yang tersesat. Di fikih pun juga seperti itu. Di akidah pun juga seperti itu gitu. Jadi disinilah ya kita semua harus mencoba untuk saling memahami mana yang mencoba untuk di tengah-tengah. Kalau Anda masih bingung, Ustaz, saya bingung tengah-tengahnya di mana, maka cara paling gampang itu adalah ikuti ulama yang ada di sekitar Anda, yang Anda yakini sebagai seorang ulama. Kalau di Indonesia ya mudahnya, udahlah kalau nggak ikut NU, ikut Muhammadiyah saja. Ikut secara ikut NU gimana? Dah kalau Anda dari keluarga NU, ikut NU. Kalau Anda dari keluarga Muhammadiyah, ya sudah ikut Muhammadiyah saja. Karena sebagai seorang awam, nanti kalau Anda ditanya, misal saya, Alda, kenapa kok kamu mengimani A seperti ini? Nanti saya jawabnya sebagai seorang awam tinggal, lah ulama yang mengajarkan saya seperti ini. Dan saya meyakini bahwasanya ulama ini sudah benar, yaitu ulama Muhammadiyah misal. Ini sudah benar, maka saya ikut dia. Kalau ternyata itu salah, niat saya adalah menyembah kepadamu ya Allah, ya yang salah ya dia. Nanti silahkan engkau ya Allah menghisab ulama ini. Nah, ulama ini nanti punya khitab, seorang ulama, syaratnya ulama, orang ahli, kalau dia berijtihad, kalau salah dia dapat 1 pahala, tapi kalau benar dia dapat 2. Gitu. Jadinya menggunakan teori Allahu Rahman, Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Ampun. Toh niatnya adalah untuk mencoba memahami bagaimana apa itu Islam, bagaimana itu Islam, dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ya kalau salah-salah dikit di situ nanti Allah akan Maha Pengampun terhadap apapun yang kita lakukan. Insya Allah. Nah, itu untuk sesi yang sekarang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته
تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا